Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 3 SI2. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis PDB PDRB antar wilayah untuk tingkat nasional. Di mana di sini untuk analisis dari PDB dan PDRB-nya itu kami memiliki 4 buah analisis, yaitu indeks Williamson, analisis Shift-Share, analisis Elki, dan juga tipologi Klassen. Di sini kami dari kelompok 1 sendiri beranggotakan saya sendiri dan Ardiansyah. Lalu ada Muhammad Taufikur Rahman, Muhammad Afnan Falih, Tiara Ayu Siurina, Nur Aini Aidilah, dan juga Arif Satrio Laksono. Oke, jadi yang pertama ini ada untuk indeks Williamson ya. Jadi indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah di dalam suatu perekonomian. Jadi di sini indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya itu. Indeks Williamson ini memiliki nilai antara 0 sampai 1, di mana jika mendekati 1, maka kesenjangannya semakin tinggi. Sebaliknya, jika mendekati 0, maka kesenjangannya makin rendah. Oke, dapat dilihat di sini ada suatu grafik, yang satunya line chart, satunya grafik batang. Jadi di line chart ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2013, di Indonesia itu memiliki indeks Williamson sebesar 0,7818. Yang menandakan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir, di tahun 2013 tersebutlah terjadi kesenjangan yang cukup tinggi ya di Indonesia, mencapai angka 0,71818. Sebaliknya, di Indonesia mencapai indeks Williamson terendah itu pada tahun 2016 dengan nilai 0,7506. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tahun tersebut Indonesia memiliki indeks Williamson di beberapa tahun terakhir. Terus juga dapat kita lihat dari kurva ataupun line chart ini, bahwa pada tahun 2010 hingga 2012 itu mengalami penurunan. Sementara itu di 2012 naik sedikit. Kemudian mulai lagi tren menurun sampai tahun 2016. Kemudian mulai lagi naik sampai 2020 dan mulai turun kembali pada tahun 2022. Kemudian juga dapat kita lihat di grafik ini, misalnya tahun 2012, coba difilter 2012. Nah, jadi bisa difilter seperti ini untuk melihat bahwa pada tahun 2012 itu indeks Williamson-nya 0,7741. Oke, kemudian untuk perbandingan-perbandingan lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis shift share. Jadi dashboard shift share ini diperoleh dari data PDRB 34 provinsi dan PDB nasional ADHK menurut lapangan usaha dari tahun 2011 sampai 2022. Untuk shift share ini bisa dianalisis lebih lanjut untuk 3 tujuan seperti yang tertera pada dashboard. Dashboard ini menampilkan 2 bentuk chart, yaitu bar chart dan line chart, di mana bar chart menunjukkan rata-rata penghitungan metode shift share provinsi di Indonesia, di mana bar tertinggi akan menampilkan lapangan usaha unggulan dari provinsi tersebut. Sedangkan untuk line chart itu digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari 17 lapangan usaha yang ada pada suatu provinsi. Serta dilengkapi dengan 3 filter, yaitu provinsi, tahun, dan lapangan usaha yang bisa disesuaikan oleh pengguna. Nah, sebagai contoh, mungkin di dashboard ini lebih cocok untuk menganalisis satu provinsi saja, agar angka yang ditampilkan itu sesuai dengan keadaan provinsi tersebut. Mungkin untuk sebagai contoh, ini di Provinsi Yogyakarta, informasi pertama yang bisa diperoleh yaitu lapangan usaha unggulan dari provinsi ini adalah bisa di kursornya bisa ke bar yang warna biru yang tertinggi, yaitu informasi dan komunikasi. Artinya lapangan usaha unggulan di DI Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 2022 yaitu informasi dan komunikasi. Kemudian informasi yang kedua yang bisa diperoleh yaitu dari line chart-nya yang merupakan perkembangan 17 lapangan usaha dari 2011 sampai 2022.
Mungkin bisa diklik bar chart yang warna birunya. Bar chart ya. Dengan mengklik bar chart, kita bisa disesuaikan line chartnya untuk melihat ya detail dari khusus untuk informasi dan komunikasi dari 2011 sampai 2022. Kemudian di bar chart terlihat ada yang nilainya negatif ya, yang paling bawah mungkin bisa diklik, yaitu di pertambangan dan penggalian. Shift share negatif ini artinya sektor pertambangan di Yogyakarta tuh kurang menguntungkan dalam perkembangan PDRB Yogyakarta. Mungkin untuk shift share seperti itu bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah Index Location Question atau LQ. Indeks ini untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficient suatu lapangan usaha. Dapat dilihat di sini dari tahun 2010 hingga tahun 2022 di tiap-tiap lapangan usaha memiliki indeks LQ-nya masing-masing. Contohnya pada tahun 2020, indeks LQ tertinggi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 1,78, dan terendah adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 0,16. Ini untuk semua provinsi alias untuk setingkat nasional. Kemudian di sini dapat dipilih hanya satu provinsi atau beberapa provinsi. Contohnya dipilih hanya untuk DI Yogyakarta. Untuk DI Yogyakarta sendiri pada tahun 2020 indeks LQ tertinggi pada penyediaan akomodasi makan dan minum, sedangkan terendahnya adalah pertambangan dan penggalian. Untuk filternya sendiri dapat dilakukan untuk provinsi terpilih, lapangan usaha terpilih, maupun tahun terpilih. Kemudian, untuk indeks LQ yang memiliki nilai lebih dari 1, itu artinya dapat memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan untuk diekspor. Sedangkan untuk yang kurang dari 1, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau perlu impor. Selanjutnya, Untuk penjelasan dashboard location LQ yang ini dapat dilihat itu bagian sebelah kanan itu sebenarnya bisa berfokus kepada salah satu provinsi, boleh diatur provinsinya yang sebelah kanan. Misalnya kita ingin melihat indeks LQ dari satu provinsi di Indonesia. Contohnya indeks LQ di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini akan menampilkan rata-rata dari indeks LQ dari tahun 2010 hingga 2022. Dapat dilihat itu di daerah istimewa Yogyakarta, indeks LQ tertinggi juga penyedia akomodasi makan dan minum. Sementara itu untuk dashboard yang sebelah kiri itu merupakan dashboard interaktif yang menampilkan lapangan usaha mana di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 yang memiliki indeks LQ tertinggi. Oke, analisis selanjutnya adalah tipologi klasen. Untuk tipologi klasen ini sendiri melihat gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi dan BDRB per kapita suatu daerah dengan daerah acuannya. Kalau di sini yang kita pakai acuannya adalah nasional. Nah, tipologi klasen ini juga membagi menjadi 4 klasifikasi. Itu nanti ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ini bisa kita lihat ke grafiknya atau sebaran plotnya ya. Untuk defaultnya sendiri nih, yang kita tampilkan adalah sebaran dari daerah acuan atau nasional, sebaran tipologi klasen nasional. Di sini kita bisa menampilkan berdasarkan tahunnya dan berdasarkan provinsinya. Mungkin ini secara keseluruhan dia menampilkan dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia. Seperti ini bentuk sebaran plotnya. Mungkin coba tahunnya diganti ke tahun 2022 coba. Nah, ini sebarannya akan berubah seperti ini.
Nah, kita juga bisa berubah ke provinsi tertentu gitu. Misal kita ingin lihat tipologi klasen di daerah Yogyakarta di tahun 2022. Nah, itu akan menunjukkan plotnya seperti itu. Jadi nanti dari situ kita bisa mengetahui nilai pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapitanya yang ada di daerah Jogja pada tahun 2022. Kalau dalam hal ini, misal contohnya pertumbuhan ekonominya ada di angka sekitar 5 lebih lah, seperti itu. Mungkin nanti untuk yang pengklasifikasiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di halaman ini kita bisa melihat persebarannya itu langsung dari peta ya, biar enak melihatnya. Jadi semakin pekat warna birunya itu berarti kuadrannya itu semakin tinggi juga, yaitu kuadran 4, daerah relatif tertinggal. Jadi semakin warnanya pekat, daerah tersebut semakin tertinggal, sedangkan kalau warnanya semakin muda itu daerahnya itu maju. Nah, terus seperti kita lihat di kuadran 1 yang warnanya itu paling muda, daerah maju dan tumbuh cepat artinya kan. Nah, daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih besar dari pertumbuhan daerah acuan atau nasional dan memiliki PDRB per kapita lebih besar dari PDRB per kapita daerah acuan atau nasional. Terus untuk kuadran 2 bisa ditunjukin kuadran 2. Nah, di daerah-daerah tersebut itu artinya daerahnya sedang berkembang. Daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah acuan atau nasional. Tetapi PDRB per kapitanya lebih kecil dari PDRB per kapita daerah acuan atau nasional. Terus untuk kuadran 3, boleh dipilih kuadran 3-nya. Nah, di situ artinya daerah tersebut maju tapi tertekan. Daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih rendah dari pertumbuhan PDRB daerah acuan atau nasional, tetapi memiliki PDRB per kapita lebih besar dari PDRB per kapita daerah acuan atau nasional. Terus yang terakhir itu ada kuadran 4, yaitu daerah relatif tertinggal. Daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih rendah dari pertumbuhan PDRB daerah acuan atau nasional, dan sekaligus PDRB per kapita yang lebih kecil dari PDRB per kapita daerah acuan atau nasional. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.